Kenapa orang Kristen, khususnya Protestan, itu tidak memakai tudung? Jawaban simpel sebelum saya jelaskan kenapa jawaban saya seperti ini adalah karena orang Kristen Protestan bukanlah orang yang tidak berpikir. Oke, kenapa seperti itu? Saya akan berikan penjelasannya. Sebelumnya, intro dulu lah. Nah teman-teman, video ini saya mau buat untuk menanggapi Dondi Tan, polemikus muslim yang kemarin dipermalukan oleh Budi Asali dan Esra Soru, kedua pendeta kami yang luar biasa. Video apa yang akan saya tanggapi? Mari simak cuplikannya. Kerudung nggak, pakai hijab nggak? Di perjanjian lama. Iya. Nggak, bahkan nggak usah di perjanjian lama, di perjanjian baru pun masih pakai tudung. ada tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Ada loh ayatnya. Pernah baca? Pernah. Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, sering botakin. Nah, di perjanjian lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan. Iya, disempurnakan lagi. Nah, pernah lihat kan foto-foto Maria, Ibu Yesus bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Kalau ada yang salah mau disangka silakan loh. Enggak, tapi emang bener. Benar. Itu sih. Kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti? Nah iya, itulah. Ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja sebenarnya. Bukan mengikuti Yesus. Aku bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, jadi teman-teman ada 3 hal yang hendak saya tanggapi pada video tersebut. Yaitu yang pertama, kenapa di perjanjian lama pakai tudung? Yang kedua, orang Kristen kenapa nggak bertudung? Mengutip pertama Korintus 11 ayat 6. Yang ketiga, Kristen itu mengikuti gereja, bukan mengikuti Yesus. Oke, baik. Yang pertama, perjanjian lama pakai tudung. Kerudung nggak, pakai hijab nggak? Di perjanjian lama. Iya. Nggak, bahkan nggak usah di perjanjian lama, di perjanjian baru pun masih pakai tudung. ada tudung. Tunjukkan ayat bahwa di perjanjian lama Tuhan memerintahkan dalam kitab Taurat bahwa wanita harus memakai tudung. Jawabannya nggak ada. Di 10 hukum Tuhan, tidak ada titah bahwa wanita harus menggunakan tudung. Di dalam perjanjian lama, penggunaan tudung tentu ada, tapi itu bukanlah menjadi sebuah perintah langsung dari Tuhan, bukan. Penggunaan tudung dalam perjanjian lama itu adalah reaksi orang zaman itu atas budaya timur dekat kuno, di mana orang-orang pada zaman itu menganggap tudung adalah bagian dari perhiasan dan dandanan untuk mempercantik diri. Dan hal ini pada zaman itu, khususnya di zaman Kitab Kejadian ya, zaman Mesir dan Mesopotamia, itu tidak ada hubungan antara penutup kepala, bahkan penutup wajah dengan sopan santun atau supaya kelihatan saleh, agamawan, dan sebagainya. Itu nggak ada hubungan. Tapi semata-mata untuk mempercantik diri, untuk supaya kelihatan menarik pada zaman itu. Ini terbukti ketika Ribka hendak bertemu dengan Ishak. Ribka segera bertelekung supaya menarik hati si Ishak. Ya, Kejadian 24 ayat 65. Teman-teman lihat di sini, sebelum Ribka bertemu dengan Ishak, itu Ribka hanya berbicara dengan hambanya Ishak. Dia seorang laki-laki. Ribka tidak menutup kepala atau dalam terjemahan di sini tidak bertelekung, tapi karena Ribka tahu bahwa Ishak sedang mendekat dan Ishak ini adalah tuan dari hamba itu yang sedang berbicara dengan Ribka itu, maka Ribka segera bertelekung, bukan untuk kesopanan di hadapan laki-laki atau untuk menutup rambut karena rambutnya aurat di hadapan laki-laki, tapi karena dia ingin terlihat menarik di hadapan Ishak. Toh buktinya sebelum bertemu dengan Ishak, dia belum bertelekung waktu bersama dengan hamba dari Ishak yang adalah seorang laki-laki. Jadi bukan untuk menutup aurat. Contoh lain bahwa tudung adalah perhiasan atau dandanan biasa dan bukan untuk menjaga aurat atau ada hubungannya dengan hal-hal kesalehan dalam agama adalah di kisah Yehuda dan Tamar, di mana Tamar mengelabui Yehuda yang adalah mertuanya sendiri supaya Yehuda itu berhubungan badan dengan dia, si Tamar ini. Nah teman-teman, dalam narasi ini jelas Tamar berdandan menggunakan telekung seperti Ribka tadi, kemudian berdiri di pintu masuk ke Enaim supaya dia dikira sebagai pelacur. Budaya tudung kepala atau telekung ini sebagai perhiasan wanita bertahan cukup lama di era timur dekat kuno, bahkan sampai pada zaman Musa, masa di mana Taurat diturunkan pada Musa. Tradisi seperti itu masih ada.
tudung masih dianggap sebagai perhiasan yang memperindah penampilan luar dari seorang wanita. Nggak ada kaitannya dengan sopan santun ataupun dengan keagamaan. Nggak ada kaitan. Bahkan sampai di kitab Kidung Agung zaman Raja Salomo, telekung atau dalam kata lain tudung kepala ini, itu adalah perhiasan dandan wanita. Silakan baca teks-teks ini. Kidung Agung 4 ayat 1, ayat 3, dan pasal 6 ayat 7. Jelas teman-teman? Jadi kalau Donditan bilang perjanjian lama yang mana? Silakan Donditan atau pemuja Donditan, berikan jawabanmu di kolom komentar. Perjanjian lama yang mana? Kita masuk ke poin yang kedua. Ya, orang Kristen kenapa nggak bertudung? Ya, mengutip pertama Korintus 11 ayat 6. Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Ada loh ayatnya. Kenapa aja? Pernah. Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, sering botakin. Nah, Teman-teman, saya mau katakan ya, memang pertama Korintus 11 ayat 2 sampai 16 itu Paulus sedang mengatakan bahwa wanita itu sudah seharusnya berambut panjang dan sudah seharusnya memakai tudung. Kalau wanita tidak memakai tudung, maka wanita itu lebih baik menggunting rambutnya. Itu inti dari pertama Korintus 11 ayat 2 sampai 16 itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa orang Kristen tidak melakukan apa yang tertulis ini? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa konteks budaya perjanjian lama adalah konteks Ancient Near East ya, atau Timur Dekat Kuno. Perkembangan budaya di perjanjian lama adalah budaya Mesopotamia dan Mesir kuno. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Teman-teman, secari kertas yang memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada gap waktu sekitar 400 tahun. Sangat lama. Artinya, ada perbedaan besar dalam banyak sudut pandang atau budaya yang ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Apalagi perbedaan budaya, cara berpikir antara perjanjian baru dengan zaman modern yang sekarang ini sudah 2000 tahun lebih. Tentu ada perbedaan yang sangat besar. Dan kalau kita membaca kitab perjanjian baru, khususnya surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita harus membacanya dengan menggunakan cara berpikirnya Rasul Paulus dan para pembaca saat itu di masa itu. Teman-teman mohon tetap ikutin narasi saya, karena saya akan menjelaskan kenapa di awal saya katakan bahwa orang-orang Kristen Protestan adalah orang-orang yang berpikir. Artinya, yang masih pakai tudung sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bukan nggak berpikir, tapi lebih memilih untuk membatasi pikirannya dengan maksud dan tujuan atau alasan tertentu. Nah, balik lagi teman-teman, kita perlu mengetahui konteks perjanjian baru secara umum dan konteks Korintus secara khusus. Perjanjian baru konteks umumnya adalah budaya Greko-Roman atau Yunani Romawi. Ingat, kalau perjanjian lama didominasi oleh budaya Timur Dekat Kuno, Mesir, Mesopotamia. Kalau perjanjian baru didominasi oleh budaya Greko-Roman, Yunani Romawi. Dalam budaya Greko-Roman, teman-teman, Korintus khususnya adalah daerah yang sangat kental dengan budaya Greko-Roman ini. Korintus bukanlah Yerusalem, yang meskipun pada zaman perjanjian baru, Yerusalem adalah bagian dari Kekaisaran Roma juga, tapi orang Yahudi itu masih banyak memegang teguh tradisi mereka. Tapi beberapa yang lain, mereka sudah terpengaruh dengan budaya Greko-Roman. Tapi Korintus secara khusus di sini teman-teman, itu adalah wilayah yang sangat kental dengan Greko-Roman culture. Paulus sendiri itu banyak mengetahui atau hidup dalam kultur Greko-Roman. Sedangkan jemaat Korintus sendiri, sebagian besar adalah orang-orang dari bangsa non-Yahudi, yang artinya sangat memegang teguh budaya Greko-Roman. Dan sebagian kecil adalah bangsa Yahudi Helenis, orang Yahudi tapi sudah lama nggak hidup di tanah Yahudi, di daerah Yerusalem. Artinya sudah sangat terpengaruh juga dengan budaya Greko-Roman. Nah teman-teman, konteks Greko-Roman ini memiliki perbedaan besar dengan konteks perjanjian lama tentang tudung kepala. Kalau di perjanjian lama, tudung dianggap tadi ya sebagai perhiasan atau dandanan. Kalau di perjanjian baru, khususnya di daerah Korintus yang tadi saya katakan kental dengan budaya Greko-Roman, itu tudung kepala itu dianggap sebagai penutup aurat wanita, yaitu rambut wanita. Rambut wanita pada zaman itu teman-teman, itu dianggap paralel dengan buah zakarnya pria. Nanti akan saya jelaskan sebentar kenapa ini bukan sembarangan saya bilang. Sumber saya mengatakan ini adalah Troy Martin ya, dari Saint Xavier University di Chicago, yang menulis sebuah jurnal yang berjudul Paul's Argument from Nature to Fail in 1 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Ini adalah sebuah jurnal JBL teman-teman, Journal of Biblical Literature, jurnal yang sangat kredibel untuk kita menafsir Korintus 11.
Saya mempelajari jurnal itu dalam sebuah seminar dan akan saya coba kemukakan kepada saudara-saudara, dan nanti pada akhirnya akan terjawab kenapa orang Kristen itu sangat tidak harus menggunakan tudung kepala. Nah teman-teman, dalam pembelajaran saya mengenai jurnal itu, untuk menafsir Korintus 11 ini, itu pertama-tama dikemukakan bahwa ada kontradiksi antara ayat 5, 6 dengan ayat 15. Menurut Martin, pertama-tama orang akan melihat ini punya kontradiksi. Tapi sebenarnya ini tidak kontradiksi karena kata Yunani dari tudung di ayat 5 dan 6 itu berbeda dengan kata Yunani tudung di ayat 15. Ayat 5 dan 6 itu menggunakan kata atakaluptos, sedangkan ayat 15 itu adalah kata peribolaion. Nah, kemudian Martin ini menelusuri kata-kata ini, bagaimana kata-kata ini dipahami pada zaman budaya Greco-Roman. Dan Martin menemukan ada beberapa data kuno pada zaman itu yang menjelaskan arti-arti dari kata-kata itu pada zamannya. Yang pertama, dia memiliki data dari Euripides, ya, seorang pujangga Yunani yang membuat sebuah drama Yunani yang dalam teksnya itu ada kata peribolaion. Yang dalam naskah itu, kata ini digunakan mengacu pada buah zakarnya pria. Konteksnya adalah Hercules dalam karangan Euripides ini menerima buah zakarnya sebagai tanda akil balik. Dalam pembahasan Korintus ayat 15, tudung ini menggunakan kata peribolaion, bukan merujuk pada buah zakar, tapi konteksnya merujuk pada sebuah kain tipis yang memang digunakan untuk menutup kepala. Tapi teman-teman, pada zaman itu, orang-orang zaman dulu memang sering menggunakan kata yang mirip untuk merujuk pada dua hal yang berkaitan. Misalnya, tubuh dan pakaian, dan juga kulit dan kain. Itu adalah hal-hal yang berkaitan, yang menggunakan kata yang sama seringkali dalam budaya mereka. Nah, kata peribolaion ini, Paulus gunakan untuk merujuk kepada penutup kepala wanita, memang sebuah kain. Tapi Euripides itu gunakan untuk buah zakar. Ada satu sumber yang lain, teman-teman, yang ditemukan oleh Martin, yaitu dari Achilles Statius, yang menggunakan kata periblokai, yang merujuk pada rambut wanita dalam puisi erotis yang dia buat. Nah, saudara lihat ya, Paulus menggunakan peribolaion merujuk pada tudung kepala atau sebuah kain. Euripides menggunakan kata peribolai merujuk pada buah zakar. Statius menggunakan kata periblokai merujuk pada rambut wanita. Nah teman-teman, kita bertanya, kenapa ini seperti ini? Jawaban yang ditemukan oleh Martin adalah, ternyata ini terjadi karena ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau teori yang berkembang di zaman itu. Martin menemukan dalam dunia medis saat itu, yang kita tahu bapa dalam dunia medis kuno itu adalah Hippocrates. Hippocrates itu memiliki teori yang dipercaya dalam zaman Greco-Roman, bahwa rambut itu memiliki fungsi yang sama dengan tentakel cumi yang bisa menghisap cairan. Kemudian Hippocrates juga berteori bahwa sperma laki-laki itu dihasilkan di kepala. Dan kenapa ada rambut di kepala? Karena rambut itu bermanfaat untuk menjadi penghisap sperma. Dan teman-teman, ini menjadi masuk akal dalam zaman mereka, karena mereka menghubungkan status akil balik seseorang dengan bertumbuhnya rambut di bagian kemaluan sebagai tanda bahwa dia sudah dewasa, di mana saluran sperma dari kepala kepada kemaluan itu sudah terhubung. Makanya pada zaman itu, rambut panjang pada perempuan dewasa dianggap sebagai kesuburan, sedangkan rambut pendek pada laki-laki dianggap sebagai kejantanan. Karena kalau perempuan rambut panjang, itu berarti kekuatan untuk menghisap sperma laki-laki itu kuat dan baik. Kalau laki-laki berambut panjang, teori Greco-Roman pada zaman itu, berarti laki-laki itu tidak memiliki kualitas sperma yang baik, karena rambut panjangnya akan menghisap spermanya sendiri dari kepalanya. Ini teori ilmiah pada zaman itu dan sangat dipercaya, seperti kita mempercayai teori relativitasnya Einstein pada zaman sekarang. Demikianlah kepercayaan mereka tentang kepala wanita sebagai buah zakar. Mereka percaya seperti itu. Nah, teman-teman, dalam teks pertama Korintus 11 tadi sebenarnya ada bukti bahwa itu adalah teori pada zaman itu, atau pemahaman ilmiah yang dipercaya sebagai natur pada saat itu. Dalam ayat 14 dikatakan, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Teman-teman, kalau kita baca ayat ini begini saja, maka memangnya di mana ada bukti bahwa laki-laki gondrong itu secara alamiah itu nggak baik? Orang-orang rambut gondrong bakal marah kalau berpikir zaman sekarang ya. Nah,
Teman-teman, apa maksud kata alam di ayat ini, teman-teman? Maksud Paulus adalah pemahaman ilmu pengetahuan alamiah atau ilmiah pada zaman itu adalah seperti itu. Artinya Paulus sedang berbicara kepada mereka menggunakan cara berpikir ilmu pengetahuan pada zaman itu. Dan maksudnya adalah seperti apa yang sudah saya jelaskan. Paulus tahu dan pembaca saat itu tahu, orang Korintus ya, bahwa rambut itu adalah buah zakarnya perempuan. Sehingga perempuan kalau tidak memakai tudung kepala yang menutupi rambutnya, itu bagaikan laki-laki yang buah zakarnya kelihatan. Itu memalukan, apalagi dalam suasana ibadah, itu sangat menghina Tuhan. Nah, teman-teman, kemudian jadi pertanyaan, oh, berarti Paulus salah dong. Alkitab bukan firman Tuhan. Jawabannya tidak, teman-teman. Karena Allah berfirman pada zaman mereka, dan kita harus mampu mengaplikasikan firman itu pada zaman kita, sesuai dengan konteks kita. Kalau apa yang tertulis harus kita lakukan mentah-mentah, kenapa tidak sekalian aja kita punya budak hari ini? Toh Paulus pernah mengizinkan ada perbudakan pada zamannya. Pertama Timotius 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jelas kan, Paulus mengizinkan ada perbudakan. Tapi coba kamu angkat seseorang sebagai budak kamu pada zaman sekarang, mengatasnamakan tertulis di Alkitab. Disitulah kamu langsung Tuhan hukum, pakai hukum positif di bangsa ini dengan membuat kamu masuk penjara karena perdagangan manusia. Ya, jadi begini teman-teman, pengajaran Paulus dalam Korintus 11 itu harus kita terima sebagai ajaran bahwa kalau mau beribadah atau berdandan, berpakaian, haruslah kita berpakaian dengan sopan dan santun. Pada zaman sekarang, apakah kita masih mempercayai bahwa rambut perempuan itu adalah tentakel, penghisap sperma, dan kepala wanita itu paralel dengan bijinya laki-laki? Kalau kalian masih percaya seperti itu, ya nggak apa-apa, terserah. Kalau kami orang Kristen Protestan khususnya, enggak. Karena kami sadar bahwa itu teori yang berkembang di zaman PB, bukan di zaman modern. Kami sekarang orang Protestan sudah sadar bahwa rambut wanita itu bukan tentakel dan kepala wanita itu bukan biji peler. Refleksinya teman-teman dari pembacaan pertama Korintus 11 itu adalah kita pahami apa yang pada zaman modern ini kita sadar sebagai aurat atau kemaluan kita. Itulah yang harus kita tutup baik-baik. Kita harus sopan dan berdandan dengan baik dalam beribadah, dalam aktivitas setiap hari. Jangan sampai memperlihatkan organ-organ tubuh yang dapat membuat kita memperlihatkan bagian-bagian kemaluan kita. Kalau wanita, jangan sampai pakai. Misalnya contoh kalau wanita jangan sampai pakai celana atau rok yang membuat bokong dan vagina kalian itu mudah terlihat. Misalnya rok mini atau celana pendek. Jangan sampai juga dada kalian mudah terlihat. Misalnya baju mini dan sebagainya. Itulah yang menjadi pesan firman Tuhan yang relevan pada seluruh zaman, juga bagi kita di zaman sekarang. Jadi, apakah perempuan Kristen harus pakai tudung? Ya nggak harus teman-teman. Kecuali perempuan Kristen tetap menganggap rambutnya itu tentakel dan kepalanya itu biji peler ya. Silakan pakai tudung. Tapi kalau Anda perempuan Kristen dan Anda sadar bahwa rambut Anda bukan biji peler dan rambut Anda bukan tentakel penghisap sperma, ngapain Anda pakai tudung? Kan nggak mikir kalau begitu. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Kristen mengikuti gereja bukan mengikuti Yesus. Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja sebenarnya. Bukan mengikuti Yesus. Apakah benar Kristen mengikuti gereja? Anda salah Donditan. Kalau Kristen mengikuti gereja, gereja pada awalnya malah menggunakan tudung kepala. Ortodoks sampai sekarang menggunakan tudung kepala. Mereka adalah organisasi gereja tertua, ya, masih menggunakan tudung kepala. Katolik juga masih menggunakan tudung kepala. Mereka itu secara organisasi, ya, itu mereka sudah sangat tua. Jadi kalau Kristen mengikuti gereja seperti kata Donditan, malahan semua orang Kristen pasti akan pakai tudung kepala dong. Nah, tapi kenapa kebanyakan Kristen, khususnya Protestan, itu tidak menggunakan tudung kepala? Jawabannya sekali lagi, bukan karena mengikuti gereja, tapi Kristen itu nggak mau mengikuti Hipokrates. Kepala wanita adalah biji peler dan rambut wanita adalah tentakel penghisap sperma. Sampai sini paham Donditan? Ya? Jadi jangan sembarangan tafsir Alkitab
seolah-olah kau paling tahu lah. Janganlah begitu. Bikin malu itu, Don. Sekian video saya, teman-teman. Tuhan memberkati.